Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan angkatan Raffi Frandika, Firda Erlina Putri, Rahma Syafitri, Rina Risawati, Cece Aulia, Irma Malena Dewi, dan saya sendiri Irza ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis aspek pemasaran dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat UMKM-nya berupa keripik balado Shirley. Yang pertama, aspek pemasaran. Aspek pasar merupakan hal yang tidak kalah penting dalam sebuah studi kelayakan bisnis. Karena di sini kita dapat melihat sejauh mana bisnis ini memasarkan produknya, lalu bagaimana kemampuan bisnis ini mengelola marketing mix-nya, serta kemampuan menganalisis pesaing. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dalam sebuah aspek pemasaran yaitu jenis produk yang dipasarkan. Produk apakah yang akan kita pasarkan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam meninjau aspek pasar. Apakah produk tersebut sedang diminati oleh pasar, ataukah produk tersebut yang diinginkan pasar, atau bahkan produk tersebut hanya tren belaka. Lalu yang kedua ada pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan target pasar sebenarnya yang akan dicapai dalam sebuah bisnis. Tidak mungkin dalam kita menciptakan sebuah bisnis, kita tidak tahu kemanakah produk tersebut akan kita pasarkan. Pastinya kita harus tahu dulu pasar sasaran kita, dan pastinya semua bisnis itu tahu pasar mana yang akan ia capai, karena walaupun kita menciptakan sebuah produk yang sama dengan usaha lain, pastinya kita mempunyai sasaran kita berbeda. Bisa jadi pasar sasaran mereka adalah kaum menengah ke atas, bisa jadi kita adalah hanya menjangkau kaum menengah ke bawah yang tidak mampu menikmati produk pesaing sebelah. Lalu perambahan permintaan, bagaimanakah respon pasar terhadap produk yang kita ciptakan ini, apakah baik, apakah tidak baik. Kita juga harus bisa menilai bagaimanakah permintaan pasar selanjutnya terhadap produk yang kita ciptakan tersebut, yang akan menjadi sebuah usaha atau bisnis tersebut. Lalu analisa pesaing, pastinya dalam sebuah bisnis itu akan menciptakan pesaing-pesaing yang menciptakan usaha sejenis. Disitulah kita diperlukan dan dituntut untuk mampu menganalisa pesaing, bagaimana respon kita terhadap pesaing, dan sebaliknya respon pesaing terhadap bisnis kita. Dan strategi bersaing, strategi apa yang akan kita gunakan dalam menghadapi pesaing. Keripik sanjay. Keripik sanjay merupakan salah satu jenis keripik yang dibuat menggunakan bahan baku singkong. Jadi di sini merupakan bahan baku singkong yang digemari banyak orang. Semua kalangan pasti menggemari keripik sanjay ini. Keripik ini merupakan oleh-oleh khas Sumatera Barat. Potensinya itu dilihat cukup besar. Kenapa dibilang cukup besar? Karena kayak keripik sanjay, balado, itu mungkin benar-benar khasnya Sumatera Barat, yang benar-benar dengan ciri khasnya Sumatera Barat yang tidak bisa ditemukan di daerah lain. Nah, disinilah mengapa dikatakan potensinya itu cukup besar. Harga jualnya pun juga bagus, karena sebenarnya harga bahan dasar untuk membuat keripik balado ini adalah cuman bisa dikatakan tidak terlalu tinggi. Makanya dapat dikatakan bahwa harga jualnya itu bagus. Dengan modal yang sedikit kita dapat menjual dengan harga yang lumayan bisa dikatakan tinggi untuk sebuah keripik singkong balado. Digemari banyak orang, pastinya sih sebenarnya emang benar-benar digemari banyak orang, sehingga tak heran permintaan keripik sanjay di pasaran sangat tinggi. Peluang usaha. Bahan baku singkong yang bisa dikatakan mudah didapatkan. Yang kedua, salah satu sumber karbohidrat. Ketiga, rasa gurih dan nikmat. Yang keempat, peminat yang tinggi sehingga potensi usaha juga semakin besar. Yang kelima, proses pengolahan yang mudah. Dalam memulai usaha keripik sanjay, kebutuhan modal awal tidak terlalu besar, dan jika pemula awalnya bisa dilakukan di rumah, tidak harus dilakukan di rumah produksi yang memiliki atau membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya, target pasar keripik sanjay. Yang pertama, wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Yang kedua, penduduk asli daerah yang gemar dengan cemilan berbahan dasar singkong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tempat atau lokasi daerah strategis yang banyak dikunjungi wisatawan. Seperti yang kita ketahui,
Tempat atau lokasi ini berperan penting bagi majunya sebuah UMKM, di mana dengan tempat yang strategis akan mampu meningkatkan keuntungan atau laba yang diperoleh oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, keripik balado Shirley. Produk yang ditawarkan oleh keripik balado Shirley bervariasi. Di antaranya terdiri dari sanjay balado bulat, sanjay balado panjang, sanjay balado durian, dakak-dakak, dan berbagai produk oleh-oleh khas Sumatera Barat lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh produk keripik balado Shirley. Penentuan pasar sasaran. Segmen pasar yang digunakan dalam keripik balado Shirley ini digunakan berdasarkan geografis dan berada pada posisi yang strategis berdasarkan daerah tempat tinggal dan kunjungan konsumen. Posisi pasar. Dalam pelaksanaan strategi penentuan posisi pasar, keripik balado Shirley ini menerapkan diferensiasi produk yang sangat bervariasi. Menyediakan jasa pengiriman keluar kota langsung di tempat. Jadi, konsumen tidak harus ke ekspedisi lagi karena keripik balado Shirley sendiri sudah langsung bermitra dengan jasa pengiriman. Kelas produknya juga tergolong baik, banyak digemari, disukai, dan bisa dikatakan termasuk ke dalam golongan menengah ke atas. Selanjutnya ada analisa pesaing. Keripik balado Shirley sebagai salah satu usaha keripik di Padang tentunya memiliki banyak pesaing usaha sejenis. Di sini, Shirley dituntut untuk dapat melihat dan menilai bagaimana pesaing-pesaing bisnisnya melakukan strategi untuk menarik pelanggan. Dalam hal ini, Shirley dapat didukung oleh beberapa kekuatan yang dimilikinya seperti lokasi usaha yang strategis, lahan parkir milik sendiri, dan tempat yang luas dan nyaman, serta produk tertata rapi. Lalu, pesaing kuat dari keripik balado Shirley adalah CH alias Christine Hakim, di mana CH merupakan salah satu keripik balado yang sudah cukup lama juga berkembang di Kota Padang. Shirley dituntut untuk selalu kreatif dalam menghadapi pesaing, mengingat CH juga sudah memiliki tempat yang terbilang cukup besar di arah perbatasan Kota Padang yang mana terbilang cukup dekat dengan bandara, sehingga lebih cepat dalam menarik konsumen. Selanjutnya, strategi bersaing. Untuk strategi bersaing, keripik balado Shirley bisa dikatakan memiliki posisi sebagai market leader. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha lain yang bermitra dengan keripik balado Shirley, dan juga banyaknya beberapa usaha sejenis lain yang menciptakan produk seperti produk yang dihasilkan oleh keripik balado Shirley. Dalam hal ini, seperti keripik balado durian yang diketahui pertama diciptakan oleh keripik balado Shirley. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix yang dilakukan oleh keripik balado Shirley. Yang pertama itu dilihat dari kebijakan produk. Untuk penentuan logo dan penciptaan merek sendiri, kenapa dipilih keripik balado Shirley? Sebenarnya kita kurang begitu tahu kenapa dinamakan oleh keripik balado Shirley. Lalu untuk produk-produk yang ditawarkan oleh Shirley ini sebenarnya bervariasi, dimulai dari produk yang dihasilkan sendiri hingga produk-produk oleh-oleh khas Sumatera Barat lainnya yang dibuat oleh UMKM lokal setempat, seperti ada galamai, dakak-dakak, dan lain sebagainya. Di sini kenapa Shirley itu memvariasikan produknya juga untuk menyiasati pesaingnya, karena kan kayak pesaingnya itu juga pasti menjual produk-produk lain. Jadi di Shirley ini selain menjual keripik balado, ia juga menawarkan variasi produk lainnya, baik yang ia ciptakan sendiri juga, seperti keripik kentang, lalu ada pisang salai, dan segala macamnya. Nah, Shirley juga secara tidak langsung bisa dikatakan mendukung UMKM setempat, juga dengan menjual rendang, menjual dendeng, menjual ikan bilih, menjual galamai, lalu kipang kacang, dan sebagainya. Jadi di suatu tempat itu, orang akan dapat menemukan berbagai oleh-oleh khas Sumatera Barat lainnya tanpa harus mengunjungi tempat-tempat lain. Nah, untuk packaging sendiri, Shirley ini sudah dikatakan cukup menarik. Ini adalah packaging Shirley yang model lama. Bisa dikatakan itu adalah packaging yang biasa aja gitu ya. Nah, lalu sekarang itu Shirley bervariasi karena mungkin pesaing-pesaingnya juga bervariasi dengan packaging. Shirley menciptakan packaging yang baru
seperti yang ini. Ini adalah packaging baru Shirley. Nah, jika dilihat dari packagingnya itu kan juga meningkatkan sesuatu nilai dari produk tersebut. Lalu yang kedua adalah kebijakan harga. Harga yang ditawarkan Shirley ini sebenarnya tergolong kepada harga yang pricey, yang tergolong cukup tinggi untuk golongan menengah. Jadi Shirley ini menetapkan harganya itu harga yang tinggi, tapi juga disiasati dengan menciptakan beberapa produk yang dengan ukuran yang lebih kecil untuk menarik pelanggan lainnya. Mengapa Shirley menetapkan harga yang tinggi? Mungkin juga karena segmen yang dituju Shirley ini adalah segmen atas sebenarnya. Untuk metode penetapan harga sendiri, Shirley ini menetapkan harganya itu bisa dikatakan di atas harga pasar. Bisa dikatakan mungkin UMKM lainnya menetapkan harga itu untuk seperempat kilo itu 10 sampai 18 ribu. Namun Shirley itu menjual untuk itu tuh adalah 20 ribu hingga 30 ribu. Untuk yang setengah kilo yang paling mahal itu ada 30 ribu kalau tidak salah. Lalu selanjutnya adalah kebijakan promosi. Promosi yang dilakukan Shirley ini pertamanya hanya melakukan dengan personal selling dengan menjual ke rekan-rekannya, lalu hanya melalui pesanan khusus. Jika misalnya mungkin awalnya Shirley ini bisa dikatakan adalah sebuah bisnis rumahan, hingga hanya melayani pesanan khusus, lalu hanya melayani kayak penjualan personal selling, menjual ke rekan-rekannya atau meletakkannya dulu di beberapa tempat, hingga akhirnya pada tahun 2000-an Shirley bisa mendirikan toko sendiri. Selanjutnya Shirley juga gencar melakukan promosi-promosi lainnya bagi para pelanggan setianya, seperti dengan gratis goodie bag, tote bag, atau bahkan gratis salah satu produk Shirley dengan pembelian di atas 500 ribu. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.